Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, untuk berdoa, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, untuk pada hari ini yang tidak berangkat siapa? Siapa? Jiesta. Jiesta tidak berangkat kenapa? Izin. Jiesta izin. Sudah berapa hari ini? 2 hari. Pergi. Oh iya. Untuk sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian rapikan meja kursi kalian terlebih dahulu. Dirapikan. Kalau sudah dirapikan, silakan kalian lihat di sekitar kalian atau di laci kalian, barangkali masih ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Silakan diambil, dibuang di tempat sampah. Itu mas, ada dibuang tempat sampah. Masih ada enggak? Ya, oh, masih ada itu. Masih diminum enggak? Hah? Udah enggak? Dibuang tempat sampah. Ya, karena apa? Karena untuk jika lingkungan kelas bersih, ya, rapi, nanti untuk pembelajaran kita, pembelajaran kalian di kelas akan lebih nyaman. Ini ya, bahwa untuk seperti yang kita ketahui bahwa kalian juga tujuan kalian di sekolah tujuannya apa? Ya, belajar. Ini ya, tujuan belajar. Jadi untuk kalian bisa harus fokus terlebih pada saat guru menerangkan. Nah, untuk pertama sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Silakan salah satu bisa menjadi dirijen. Siapa? Nah, bisa seperti biasa, ketukan 4x4. Atau yang biasa menjadi dirijen? Iya, Mbak, silakan. Semuanya berdiri. Ini dimundurkan lagi apa? Langsung hadap sana, masuk ke sini. Nah, hadap sana. Langsung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Kota kenang-kenangan, dalam peta kita dengan kau. Sekarang lautan api, mari pun rebut kembali. Silakan duduk, tepuk tangan. Nah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya sedikit mengulang materi kemarin, bahwasanya kita sudah mempelajari tentang fungsi Pancasila. Kita juga sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila. Sedikit mengulang, ya, coba pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Tadi apa? Pancasila sebagai dasar negara tadi apa?
Ya. Albert. Sebagai landasan dalam Surat penyelenggara. ya, enggak apa, enggak usah takut salah. Penyelenggaraan. Ya, sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara bahwa semua penyelenggaraan negara di Indonesia ini harus berdasarkan pada Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemarin apa? Apa? Mana? Sebagai pedoman atau arahan. Sebagai pedoman dalam ya, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Coba, nilai dasar sila pertama, ya, nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan. Sila kelima, keadilan diwalik. Sila ini bingung. Sila keempat, kerakyatan. Sila ketiga, ya, sila persatuan atau nilai persatuan. Di mana nilai-nilai tersebut yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan, ini yang nantinya masuk kepada pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila. Apapun, coba contoh yang kalian lakukan apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan apa? Apa, Mbak? Ibadah. Ya, sholat, ngaji itu merupakan penerapan Pancasila sila berapa? 1. Ya, ini hanya mengulang ya. Berikutnya nah, pada pembelajaran hari ini, untuk tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, menunjukkan sikap positif yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekitar kita. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, terus untuk apa namanya? Sebelum saya jelaskan, coba kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok 4 anak jumlah. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Bangkunya langsung berhadapan. Silakan. Ya. Ini kalau misalkan seperti ini langsung dibalik saja, hanya seperti itu. Ya, coba diperhatikan terlebih dahulu sambil ngelirik ke depan ya, berarti ya yang hadapnya ke belakang. Coba saya tentukan ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat-ingat ya nomor kelompoknya. Coba sebelum saya jelaskan, kalian mengamati video berikut. Sesuai dengan pelajaran sering-sering menggunakan senjata tajam di laut media sosial. Pelajaran pelajar ini merupakan audio tentang menjadi keluarga Pancasila yang membantu arus lalu lintas. Berdasarkan informasi lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Julu, Kabupaten Sorong Tenggara, dengan alasan dengan yang digunakan itu. Aksi lawan ini dilakukan oleh 2 kelompok pelajar SMA swasta asal Bogor yang melakukan aksi lawan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMB, 16 tahun, warga desa Benda, Kecamatan Julu, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban.
Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya, korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun nahas malah meninggal dunia. Ya, awalnya sih kumpul-kumpul di warung, kalau ada janjian atau enggak. Setelah jam 3 kurang lebih jam 3 baru pada pergi dari warung, katanya janjian di Pokari dan hasil seperti itu. Nah, korban ada saya sendiri di bawah teman-teman. Keluarga korban berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian ini. Sementara itu, hingga saat ini polisi belum juga memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian tersebut dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saya coba untuk video yang kalian amati, ya, video yang kalian amati, video tentang apa ini? Apa? Tawuran, ya, video tawuran. Yang mana dengan adanya video tawuran tersebut ini yang mengakibatkan ada satu korban yang meninggal dunia. Ya, ini dampak dengan adanya tawuran tersebut ini, kalau seperti itu merugikan orang lain dan diri sendiri atau tidak? Ya, merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini ya. Pertanyaan berikutnya, dari video tersebut, ini merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila keberapa? Sendiri, Thomas? 3. Yang lainnya, ya, coba. Saya belum mengatakan benar atau salahnya terlebih dahulu ya. Yang lainnya lagi, ribet. 2. Yang lainnya lagi, Mbak. 2. Yang lainnya lagi, nah. 2. Satu lagi, Mbak. 2. Yang tepat, yang lainnya. Yang tepat adalah? Ya, 3. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab benar. Ini sekali lagi ya, untuk contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan penalaran kita. Ya, menggunakan penalaran kita. Kalian kaitkan. Kenapa maksudnya sila ketiga? Ya, karena terkait dengan persatuan dan kesatuan. Karena dengan adanya tawuran tersebut, ya, ini yang nantinya akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Bisa dipahami? Ya. Ini selain video ada gambar, jajal. Berikutnya, udah tadi ya. Menurut kalian, gambar apakah itu? Gambar apa? Gotong royong. Gotong royong yang ada di mana? Ya. Gotong royong yang ada di masyarakat dinamakan apa itu? Ya, kerja bakti. Ya, gotong royong itu masih masuknya nilai. Ya, cakupannya masih luas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu adalah kerja bakti. Selain kerja bakti, ini kerja bakti ya. Nah, kerja bakti tersebut ini menurut kalian merupakan contoh pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Sila berapa? 3. Mbak? 3. Mas? Ojo? 3. Ojo, Mbak? Ya, 3. Ya, yang tepat adalah 3. Ini ya. Ini kerja bakti bekerja sama. Ini ya. Ini yang nantinya terkait dengan persatuan dan kesatuan. Berikutnya. Gambar apa itu? Ya, sholat. Diamati lebih detail lagi, ya. Selain ada orang yang sholat, ada apa lagi itu? Hah? Ya, anak kecil sedang ada sholat malah ngobrol, dongeng. Ini perilaku yang dilakukan oleh anak kecil tersebut ini sesuai dengan Pancasila atau tidak? Tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, hal tersebut merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila ke-1. Gampang ini. Berikutnya, gambar apakah itu? Apa? Bersedekah. Ada yang lainnya lagi? Ada yang berpendapat lainnya lagi? Mas? Bersedekah, Mbak? Ya, bersedekah. Atau memberikan bantuan atau memberikan uang kepada orang yang tidak mampu. Ini ya. Ini, kalau gambar tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kedua.
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, bahwa pada pertemuan hari ini yang nantinya tadi kalian sudah saya bentuk kelompok, nanti saya beri LKPD, kalian dikerjakan. Ya, saya bagikan terlebih dahulu. Kurang. Ada dua belum? Belum ini belum. Silakan kalian tulis identitas kalian, kelompoknya juga, tadi kelompok berapa, tulis nama anggotanya terlebih dahulu. Silakan ditulis terlebih dahulu. Dipahami pertanyaannya? Bisa dipahami untuk pertanyaannya? Bisa ya? Kalian mencari salah satu contoh, satu saja. Carilah salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, kalian mencari sila pertama. Nomor 2, sila kedua. Nomor 5, sila kelima. Jelas? Jelas? Bisa dipahami? Ya. Nah, terus kalian bebas mau memilih untuk mencari contoh perilakunya, boleh di rumah, boleh di sekolah, di masyarakat, bangsa atau negara. Dan satu lagi, karena nanti terkait dengan kalian mengerjakan atau membuat tugasnya untuk produk ataupun poster ataupun video, ini sekali lagi kalian cari contoh konkret, contoh nyatanya. Jangan seperti misalkan saya contohkan ya, misalkan contoh tadi beribadah. Kalau beribadah kan masih luas. Contoh yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan sholat jamaah tadi misalkan ya, sholat jamaah atau sholat jamaah dengan anggota keluarga, itu kan bisa. Ya, contoh yang kalian lakukan, contoh konkret. Atau misalkan jangan sampai kalian nanti menuliskan gotong royong. Kalau gotong royong kan masih luas ya. Contoh yang nyata. Bisa dipahami? Ya. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan tersebut. Ini ya. Nanti presentasi dan untuk dari kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok yang lainnya. Silakan kalian diskusikan.
Nah, dikerjakan sila kedua contohnya. Ini bareng-bareng dipikir bareng-bareng. Misalkan cari contoh sila kedua jajal, ini kamu berpendapat apa, pendapat apa, nanti yang kira-kira sing gampang kayak apa, seperti itu ya. Kalau bisa berpendapat semuanya, jadi nanti ben kalian paham. Sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Coba untuk diperhatikan. Untuk presentasinya diperhatikan. Kalian presentasi tidak usah maju ke depan. Nanti setiap regunya berdiri di tempat duduknya masing-masing saja, berdiri. Nanti ada salah satu yang menjadi moderator, dan nanti yang dua anak cukup ya, tapi ikut berdiri semua. Yang satunya menjawab pertanyaan, menjawab hasil yang sudah kalian diskusikan, kemudian meminta pendapat atau tanggapan dari kelompok lain dari pekerjaan kalian. Bisa dipahami? Silakan. Yang mau presentasi terlebih dahulu silakan. Siapa? Silakan yang mau presentasi terlebih dahulu. Kalau tidak saya tunjuk. Silakan presentasi terlebih dahulu. Ini presentasi dulu orang. Oh ya. Coba yang lainnya bisa diperhatikan. Menurut kalian kira-kira hasil diskusi dari kelompok berapa ini? 4 ya? Dari kelompok 4 sudah tepat atau belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 1 dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah sholat berjamaah bersama anggota keluarga. Ya, carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 2 dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 3 dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah kerja kelompok mengerjakan tugas sekolah. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Lima, carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 5 dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah guru bersikap adil kepada semua muridnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Sebentar. Coba dari jawaban kelompok 4, apakah semuanya sudah sesuai atau belum?
Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang tidak jelas atau apa? Ada yang menanyakan? Sudah. Coba, kalau tidak ada pertanyaan, sudah tepat atau belum? Sudah ya? Ya. Beri oplos untuk kelompok 4 yang sudah presentasi. Berikutnya kelompok yang mau presentasi, satu jari. Saya, Pak. Oh ya, kelompok 1. Coba yang lainnya diperhatikan ya, dipahami untuk barangkali ada contoh yang salah atau yang kurang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 1 dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Mengerjakan sholat tepat waktu. 2. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 2 dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit. Nomor 3. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila 3 dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. 4. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Menghargai pendapat orang lain. 5. Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Berbakti dalam lingkungan masyarakat. Apakah ada yang ditanyakan? Coba dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Carilah contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Berbakti dalam lingkungan masyarakat. Apakah sudah sesuai? Mohon maaf sebelumnya, contoh perilaku yang sesuai dari sila kelima. Menurut saya itu contoh perilaku sila 3. Coba dari kelompok yang lain. Tadi contohnya apa? Tadi contohnya apa sila kelima? Kerja bakti dalam lingkungan masyarakat. Coba kerja bakti dalam lingkungan masyarakat. Itu termasuk sila keberapa? Ya, sila ketiga. Berarti ya masih kurang tepat ya. Yang lainnya ada yang menanyakan? Tidak. Ya, silakan beri oplos pada kelompok pertama. Untuk materi tentang perilaku yang sesuai dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita simpulkan bersama-sama. Ya, dipahami. Sambil ini menggunakan pemahaman ya. Dalam penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Jika kita menerapkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita, ini yang nantinya akan berpengaruh pada apa? Perilaku. Tepuk tangan. Ini sekali lagi akan berpengaruh pada perilaku, ya, akan berpengaruh pada perilaku yang mana hal tersebut merupakan fungsi dari Pancasila sebagai ya, sebagai pandangan hidup. Ini ya.
Ini karena apa? Karena untuk nilai-nilai Pancasila tersebut ini kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk yang nantinya jika kita menerapkan tersebut, kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal atau informasi budaya-budaya yang berasal dari belahan dunia lainnya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Coba kalian amati saja. Misalkan yang saya contohkan jajal, yang saya contohkan ada si A. Si A contohnya siapa ya? Saya contohkan saja. Mas, siapa namanya Mas? Kamu namanya siapa? Apa? Abil. Abil di rumah itu setiap hari selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Contoh ini ya, selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, selain itu juga Abil suka membantu temannya. Ya, suka membantu temannya, baik itu di sekolah, kalau di keluarga suka membantu orang tua juga. Dan Abil ini selalu hidup rukun dengan keluarga. Ya, ini lah orang melihat perilaku Abil tersebut, bahwa orang tersebut ini pasti akan menilai bahwa Abil ini adalah seorang anak yang baik. Seorang anak yang baik, beda dengan misalkan yang tadi terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ini yang nantinya pasti akan mempengaruhi perilaku-perilaku tersebut. Dan selain itu juga terpengaruh oleh budaya-budaya asing atau budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ini akan menghambat cita-cita kalian. Saya yakin kalian punya cita-cita ya? Punya enggak? Ini akan terhambat cita-cita kalian. Jelas sampai sini? Untuk materi hari ini mungkin materinya hanya ini ya. Tapi untuk sebelum penugasan dan lain-lain, kita refleksi terlebih dahulu sedikit. Ya, intinya bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Nanti yang lebih menyenangkan lagi nanti untuk penugasan berikutnya, yaitu kalian saya suruh untuk membuat project di kelompok tersebut, kelompok tadi, dan yang kalian kerjakan tadi, dan yang kira-kira yang kalian isi tersebut ini, kalian nanti kesulitan dalam membuat poster atau video, kalian boleh ganti, tapi didiskusikan terlebih dahulu. Didiskusikan, nanti kita diskusi melalui grup ya, melalui grup kelas kalian diskusikan. Misalkan kelompok 5 mau ganti untuk apa namanya, penerapan Pancasila sila ketiganya, karena kesulitan untuk membuat posternya atau videonya. Ini ya, nanti bisa diganti. Untuk poster atau video harus kalian buat dengan aktor kalian sendiri. Aktornya kalian sendiri. Bisa dipahami? Misalkan kalau kalian membuat poster, saya tak buatkan contoh ya. Poster ataupun video, ini judul, tadi judulnya apa? Perilaku sesuai dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari. Aduh, spidolnya habis. Ya, ada spidol ini ya. Bisa dibaca ya? Kalau kalian memperhatikan bisa, tapi kalau kalian tidak memperhatikan tidak bisa. Nah ini misalkan diberi keterangan sila pertama ataupun kalian tulis ketuhanan yang Maha Esa boleh. Kemudian bawahnya gambar atau video yang sebagai aktor atau artisnya kalian. Video sebagai aktor atau artisnya kalian. Berikutnya bawahnya diberi keterangan seperti tadi. Ya, keterangan seperti tadi. Untuk misalkan tadi sholat jamaah bersama dengan keluarga. Berarti untuk kalian ada yang berpura-pura menjadi anaknya, ada ibunya, ada bapaknya, ya. Atau misalkan ibu sama anak-anaknya, ya. Ini ya, dan berikutnya sila kedua sama sampai sila ke-5. Ini akan saya tampilkan sedikit contoh, ya, contoh, tapi yang contohnya video dari kakak kelas kalian ini ya. Sebentar. Nah, coba kalian saksikan untuk video ini dari kakak kelas kalian. Itu hanya contoh video. Kalau poster terserah ya, kalian terserah memilih poster atau video. Dalam poster tetapi harus fotonya kalian. Semua kelompok, anggota kelompok harus ada. Walaupun misalkan digambar sila pertama atau hanya sila kedua, minimal 1. Jelas? Nah, untuk masalah terkait pembuatan, saya yakin kalian mungkin lebih pintar daripada saya. Untuk video bisa menggunakan aplikasi apa itu? Ya, Capcut. Untuk poster minimal membuat posternya kertasnya sekian. Tetapi kalian bisa membuatnya melalui media-media yang lain, misalkan Canva, dibuat bebas terserah kalian. Nah, tetapi ada kelebihan kelemahan. Kelebihannya, kalau video tidak mengeluarkan uang membuat video, kalau menggunakan poster nanti iuran berarti ya. Untuk ngeprintnya terutama untuk apa namanya, video harus lebih kreatif ya. Kalau poster bisa menggunakan tempel-tempel, tapi kalau Canva bisa tinggal di print. Nah, satu lagi, kalau presentasi menggunakan video nanti hanya menayangkan videonya saja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Itu tugas minggu depan harus selesai. Jelas ya? Minggu depan harus selesai. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, bisa disiapkan berdoa. Dibuat pedoman untuk mengerjakan posternya. Disiapkan dulu, duduk.
Biar tidak kelamaan itu tuh, berdoa dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, sehari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Boleh pulang.